Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kita bertemu kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita masih akan belajar bersama about self introduction. Belum lengkap rasanya jika saya mempelajarinya dan belum melengkapi bagian ini. So, anggap saja this series in part 2 is self introduction. Jadi, anggap saja series ini part 2-nya self introduction. Oke, how to introduce yourself in English itu banyak sekali ya ragamnya dan begitupun bentuknya. Namun tujuannya sebenarnya sama saja, yaitu untuk memperkenalkan diri kita ke orang lain. Beberapa di antara kita yang sedang belajar bahasa Inggris menganggap bahwa introducing self adalah pelajaran yang topiknya kelihatan sangat basic, but learning introducing yourself properly is very important. Mungkin dengan memperkenalkan diri saja, kita tak perlu konsep atau persiapan yang banyak. But be careful, tetap saja kita harus mempersiapkan diri sebelum tampil, memperkenalkan diri, agar tidak salah kondisi atau situasi. Dan yang paling penting, agar mengesankan. Ya, so today to learn together about self introduction. Jadi kita diminta untuk atau ada momen di mana kita memang harus memperkenalkan diri. Tell me about yourself. Okay, you may need to introduce yourself in your class, your English class, at job interview, and you may need to introduce yourself at a new job, a new hobby or leisure activity, at a large event. Mungkin kita akan ada di situasi di mana akan memperkenalkan diri kita di event yang besar, sekelompok grup yang besar, tentu saja sangat memerlukan persiapan seperti catatan-catatan kecil dan tentu saja mempersiapkan mental dan kepercayaan diri. Nah, di video ini mari kita sama-sama belajar. Saya akan mencoba menjelaskan sepengetahuan saya yang tentunya saya juga mencari banyak referensi dari berbagai media dan sumber yang lain, baik itu dari buku ataupun dari YouTube tentang pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari pengalaman dan dari ilmu yang didapatkan, begitu pula waktu saya kuliah dulu. Jadi semoga dengan menonton video ini kita bisa sama-sama merefresh kembali our knowledge tentang self-introducing. Sehingga someday kita sudah siap untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Okay, right, let's get on with the lesson. Mari kita memulai basicnya dulu, bagaimana memperkenalkan diri. Jadi yang pertama sekali kita lakukan saat memperkenalkan diri adalah greetings, ya. Memberi salam, ini sudah pernah kita bahas about greetings and leave taking. Nah, seperti kita ketahui bersama, greetings itu ada formal and informal greetings. Jadi pada saat memperkenalkan diri, kita sangat perlu memperhatikan situasi dan kondisinya. So, we can say hello, karena kita muslim boleh memulai dengan hello, assalamualaikum, good morning, or good day, but this is very formal situation to say good day, ya. Dan sebenarnya tidak usah diucapkan, tapi perlu diketahui, ya. Sebaliknya justru very common used in Australia.
Ini saya ketahui juga karena pernah mendengar dari YouTuber saat belajar bahasa Inggris. Your name, ya, mention your name. Next, of course kita harus menyebutkan nama kita. Beberapa cara bisa digunakan untuk menyebutkan nama kita dalam bahasa Inggris. Yang paling basic, I am, or I am. Contoh, I'm Rani or I am Rani. Atau jika kita memperkenalkan diri, situasi di mana yang kita ajak berkenalan cannot see us, for example on the telephone, we can say my name is or my names, ya. Or we can say this is Rani speaking or this is Rani. Oke, next kita lanjut ke location. Ya, location yang dimaksud di sini adalah where you from or where you're living. Ada beberapa variasi yang bisa digunakan di sini. Di antaranya adalah kita gunakan yang paling dasar atau yang paling basic, and then we move to cara yang lebih complicated, yang mana lebih kompleks dengan menggunakan geographical location. I am from, kita mulai dari I am from, kemudian kita menyebutkan nama daerahnya atau nama tempatnya, I am from Makassar. Kemudian kita juga bisa menyebutkan dari negara mana, I am from Indonesia. Mungkin perlu saya tambahkan lagi, jika kita berasal dari daerah yang lumayan jauh dari lokasi kita, memperkenalkan diri, we can say I come from Wajo. Kata yang lain yang bisa kita gunakan adalah kita ingin menjelaskan where you grow up, kita bisa bilang I was born and raised in. Kita lahir dan besarnya di mana. Namun jika kita lahir dan besarnya di daerah atau negara yang berbeda, we can say I was born in Makassar but raised in Jakarta. Namun jika kita ingin mengatakan satu daerah di mana kita lahir, kemudian kita pindah di daerah lain, atau mungkin pada saat kuliah kita baru pindah, so we can say I grew up in Makassar, but now I'm in Jakarta. I am originally from Bugis Sengkang, but now I am based in Makassar. Jika kita ingin menjelaskan sudah berapa lama kita tinggal di daerah tersebut, we can say I've been living Makassar for 10 years, or I've spent the past few years in Wajo. Ya, semoga dengan penjelasan ini kita bisa sama-sama mengerti, karena saya juga sambil belajar dengan. Now, let's to the next lesson, ya. Oke. Jika kita ingin menambahkan sesuatu hal dalam memperkenalkan diri, hal yang dianggap penting atau dianggap perlu adalah position and company, ya. Ini adalah hal yang dianggap penting saat memperkenalkan diri dengan menyebutkan apa pekerjaan kita, di mana kita bekerja. Kalau siswa, menyebutkan kita sudah kelas berapa, di mana kita bersekolah. For example, I work at, atau I work for company in the department. I work at Bank Rakyat Indonesia in the marketing department. Jadi kita bisa menggunakan I work at or I work for.
Kalau siswa, I am students and I am 7 grade. I am 13 junior high school student. Or we can also say I am a manager at Clarion Hotel. I am position, ya. I am positionnya dulu at company atau perusahaannya. Nah, jika kita ingin yang lebih umum atau lebih luas menyebutkan pekerjaan kita, we can say I work in general area. I work in general area or I work in sales. Dan jika kita ingin menyebutkan lebih spesifik lagi, I work as an English teacher. I work atau I work as a nurse. Ya. Oke, yang kelima ya, qualifications. Kita bisa menyebutkan our qualification. Ini sangat disarankan pada saat interview sebuah pekerjaan ya. Jadi anak-anakku sekalian nanti kalau sudah bekerja sudah tahu, karena mem sudah kasih tahu, mudah-mudahan masih diingat. Ini sangat disarankan pada saat interview sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, in a job interview. I am graduate. I am a subject graduate. Contoh, I am an education graduate. I have a Bachelor of Arts degree in education. Oke, yang keenam adalah experience. Jadi experience itu adalah pengalaman. Jadi misalnya kita pernah bekerja di tempat lain sebelumnya dan berbeda dari pekerjaan kita yang sekarang. So we can say I have, ya, sebutkan angkanya, years experience in the occupation field. For example, I have 5 years of experience in the abroad education agent field. Or I have 4 years of experience in nurse. Boleh juga kita bilang I've worked in nursing for 3 years. Oke, next, hobbies. Ada beberapa ungkapan atau kalimat yang bisa kita gunakan di sini. I really like, ini contohnya, I really like swimming. I really enjoy badminton. Jadi selain kata really, boleh juga kita pakai kata I am a big fan of hobby. Jadi disebutkan nama hobinya. Contohnya, I am a big fan of go to art exhibition. Next, family, ya. Jadi kalau kita berada di informal situation seperti yang saya bilang sebelumnya, family kita jangan menanyakan dulu keluarga, kecuali kalau kita sudah akrab ya. Mungkin pada saat berkenalan dengan teman kerja atau teman sekelas, kita ingin berkenalan agar lebih mengakrabkan diri, maka kita boleh membicarakan anggota keluarga kita. Jadi yang biasanya diperkenalkan adalah I have a brother, I have a sister, I have a mother and a father, atau bisa juga menyebutkan jumlah anggota keluarga kita. Jadi tidak perlu lagi diucapkan yang di atas tadi. I am from a family of 4, ya. Atau we are a family of 4, ya. Jadi I am from a family of number, ya, angkanya disebutkan.
untuk menyebutkan secara keseluruhan. That's really important for us to remember if we want to talk about how many brothers and sisters we have. So we can say I am one of four siblings. I am one of four siblings. Jadi maksud dari siblings di sini tidak spesifik apakah ada saudara laki-laki atau perempuan. Jadi kita tak perlu lagi bilang I have two brother and three sister. Jadi tidak usah disebutkan. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki saudara? Baik saudara perempuan atau saudara laki-laki, maka we can say I am an only child. I am an only child. Oke, age. Sekarang kita bahas tentang umur. Not, by the way, jika memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, apalagi dengan native, usia adalah hal yang tidak terlalu perlu disebutkan. Bahkan bahkan boleh kita untuk tidak menyebutkannya karena tidak dianggap penting untuk diketahui, apalagi saat berkenalan dengan native. Tapi perlu untuk kita ketahui bahasa Inggrisnya ketika menyebutkan usia ya. Jadi ini juga perlu kita pelajari. So we can say I am, sebutkan angkanya, years old. Contoh, I am 40 years old. Atau lebih singkat lagi, I am 40. I am 13. Ya, I am 13 years old. Nah, yang yang terakhir adalah fun facts. Nah, apakah itu fun facts? Adalah suatu kejadian lucu atau kejadian yang tidak terlalu penting sebenarnya, hanya pengalaman buruk atau mungkin lucu atau hal-hal yang uh, kita sukai, yang orang lain biasa saja, kemudian yang bisa membuat perkenalan kita menjadi lebih lengkap dan menyenangkan. Atau dengan kata lain, orang kadang lebih ingat dengan fun facts yang diceritakan di akhir. Tapi kita tetap harus hati-hati dalam menceritakan fun facts kita, ya. Yang biasanya itu disebutkan adalah an interesting fear, sesuatu yang kita takuti karena tidak semua orang takut hal itu, ya. Aware, like or dislike, sesuatu hal yang aneh dan tidak biasa, tapi kita sukai atau bahkan kita tidak sukai. Facts about our pet. Ini kalau kita memiliki hewan peliharaan di rumah. Jadi kita bisa ceritakan hal-hal lucu tentang hewan peliharaan kita, ya. Kemudian a strange achievement, prestasi aneh yang pernah diraih, ya. Itu jika ada, ya, atau jika pernah dialami. Extraordinary experience, pengalaman yang luar biasa menurut kita, ya. Oke, yang berikutnya sekarang let me to give you an example bagaimana saya memperkenalkan diri saya. Semoga kalian bisa lebih meningkatkan daripada contoh yang akan saya beri. Assalamualaikum, good morning everyone. My name is Rani. I am 40 years old. I am from Wajo, Sengkang. I work as an English teacher. I am an education graduate and I am a big fan to badminton. My fun facts were child. My mom always give me banana for my lunch box. Yeah, just banana.
Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Semoga kita bisa saling mengoreksi jika ada kesalahan dan bisa saling support jika dianggap bermanfaat. Kita semua belajar dan perlu diingat bahwa bahasa Inggris ini bukan bahasa ibu kita. Dia adalah bahasa internasional yang memang wajib untuk perlu dipelajari, jadi wajar jika saya terdapat beberapa kesalahan dalam video ini. Akhir kata, semoga video ini memberi manfaat buat siswi kita, buat saya terutama, buat semua yang merasa perlu untuk mempelajarinya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.